Saudara-saudari, selamat pagi. Salam. Mari kita bersama membahas kitab Ibrani pasal ketiga. Saya membawa harapan penuh kepercayaan dengan sukacita untuk membagikan ayat pasal ini, karena pasal ini membawa kita seperti pada penderitaan. Ada kalanya orang merasa kalau penderitaan itu sangat yang menyusahkan. Mengapa orang harus menderita? Apakah orang Kristen harus menderita? Mengapa demikian? Saya beritahu kepada dia. Orang Kristen bukan mau untuk menderita. Kita percaya Kristus bukan untuk menderita atau mencari penderitaan. Untuk percaya Yesus, untuk mencari penderitaan, bukanlah demikian. Seperti hari ini kita di dunia ini tidak pengen ada konflik. Bukan dengan adanya konflik untuk membuktikan kuasa Tuhan. Tapi kalau menghadapi konflik, kita harus bagaimana? Bagaimanapun kita harus menangkan dari semua itu. Demikian juga pandangan kita terhadap penderitaan. Bukan percaya Yesus untuk mencari penderitaan atau membuktikan kalau kita orang Kristen, membuktikan akan kesucian kita. Tetapi kita harus menangkan segala kesengsaraan ini. Kita harus menang. Bagaimana cara kita menangkannya? Menurut sangat berbeda dengan dunia ini. Percaya dan kemenangan dari Kristus adalah iman. Penderitaan, kepahitan bukan yang kita cari. Tetapi dalam kita menghadapinya, kita harus dengan iman untuk menghadapi. Tetapi kita percaya suatu penderitaan ada tujuan. Tujuannya bukan untuk membuktikan kehebatan kita. Atau kita percaya Yesus, kita menderita itu kita sangat baik, kita sangat suci, kita sangat saleh. Tetapi pada saat kita menghadapi penderitaan, kita menangkan. Dan juga kita percaya setiap penderitaan, kesengsaraan itu ada arti dan ada hadiah ada amal balasan dari Tuhan. Demikian juga di pasal ini. Kita menderita, kita menangkan, bukan punya itu semua ada arti. Dan bukan untuk menunjukkan bahwa kita orang yang suci atau saleh. Tetapi kita menderita karena bersama dengan Kristus. Apa yang dimaksud dengan kita ada bagian dalam Kristus? Ini adalah satu pelajaran yang besar bagi kita. Dan kita akan terus melihat, hari ini pasal ketiga dengan tema berpegang erat akan kepercayaan kepada Kristus. Sekali lagi, agar lebih jelas arti saya. Dengan erat berpegang pada
jalan Kristus. Iman dalam jalan dalam iman. Saya melihat pasal 1 dan 2 juga sama juga dengan adalah jalannya iman, kepercayaan. Ayat 1 sampai 6 dibagi subtema pertama. Di sini memberitahukan kepada kita mencari jalan penderitaan Kristus. Pasal pertama telah diterangkan bahwa Kristus telah menangkan atas segala malaikat-malaikat. Kita tidak perlu untuk menyembah malaikat, tapi sifat dari Kristus, posisinya dia melebihi di atas segala malaikat-malaikat. Dan kemarin telah kita bahas, Kristus lewat penderitaan masuk dalam kemenangan sempurna. Menerangkan tentang jalan penderitaan sehingga disempurnakan. Dan juga memimpin kita seluruh menang dengan total. Dan jalan membahas Mesis tentang penderitaan, jalan penderitaan dari Kristus, dan karena demikian seluruhnya Kristus menjadi menang. Kita dengan iman berpegang pada penderitaan jalan Kristus. Penderitaan jalan Kristus yaitu dengan penderitaan atau kesukaran yang untuk menuju mendapatkan kemuliaan. Di pasal 3 saya ingat arti lebih sempurna lagi. Saya akan menambah satu kata. Berpegang pada iman penderitaan Kristus, jalan penderitaan Kristus, dalam Kristus ada bagian. Jadi ada dalam Kristus ada bagian, saya tidak dalam tema saya tidak tambahkan di garis besar. Berpegang pada iman Kristus, yaitu kita harus berpegang pada penderitaan Kristus. Tapi tujuannya agar kita di dalam Kristus ada bagian. Yang bagian dari awal seperti katakan, kita bukan hidup untuk menderita, tetapi di dalam Kristus kita menderita, ada bagian ini. Kalau di sini, kalau kamu tidak ada penderitaan, mengikuti Kristus, kamu tidak ada bagian. Semua makna dari pasal 3 seluruh saya telah selesai terangkan. Bagaimana kesimpulannya? Kita melihat ayat pertama, tema pertama, ayat 1 sampai dengan 6. Pada saat merenungkan akan kesetiaan Kristus atau kepercayaan iman, di ayat pertama ini sangat penting yang meringkupi seluruh daripada ayat.
Ayat pertama, sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan iman besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Di penjelasan di versi Cina, di situ dikatakan saudara-saudara yang kudus yang mendapat panggilan dalam sorgawi, artinya di situ ada yang ketinggalan. Kalau demikian, kalau bahasa Inggris di mananya ada dikatakan hai saudara-saudaraku. Dikatakan sebab itu. Kristus lewat penderitaan mendapatkan kemuliaan. Dari penderitaan mendapatkan kemenangan sempurna, total. Dia menang atas segala, lebih daripada para malaikat. Dia di sini, dia lebih kecil sedikit dari para malaikat, maka di situ dia harus mengalami penderitaan untuk menyelamatkan kita yang takut mati. Dia juga seperti kita sama, punya darah daging. Dia mau menyelamatkan kita, orang yang punya darah daging. Dia lebih kecil sedikit dari malaikat, maka dia harus menderita. Tetapi di atas lebihnya, dia melebihi daripada malaikat. Dia menderita, bahkan mati, agar kita mendapatkan kesempurnaan. Dia sendiri sempurna. Dia sendiri suci. Ini adalah inti dari Kristus. Dia sendiri menderita. Karena demikian, sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, bahasa Inggris holy brother, saudara yang kudus. Ini saudara yang apa? Saudara yang kudus. Lagi pula, saudara-saudara ini mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, yaitu dipanggil panggilan Tuhan. Saudara-saudara, kita adalah panggilan Tuhan. Yaitu panggilan, bagian dalam panggilan sorgawi. Di sorgawi kita ada bagian. Di situ kita mendapatkan bagian. Kita bersama, kita punya bagian. Bukan hanya kudus, dan juga kita mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Maka dikatakan kita yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, ikut serta dalam panggilan dari sorgawi, yaitu kudus. Saudara yang demikian, saudara-saudari semua, ini menerangkan akan status kita. Kristologi menerangkan demikian, bahwa dia menderita, dan kita siapa? Kita punya panggilan dari sorgawi, yaitu saudara-saudara yang kudus, miliknya Tuhan. Kita milik Tuhan.
bersama mendapatkan bagian panggilan sorgawi. Karena kita demikian dan punya status ini, maka pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Pandanglah, harus dengan arti mengerti, paham, mengerti apa yang kita kira pada saat kita pertama percaya Yesus, yang kita percayai, yang kita akui. Kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang kita percayai. Di sini di ayat 1 dikata yang kita akui dengan arti adalah satu perjanjian, satu janji. Karena kita percaya, kita masuk dalam janjinya. Kita dalam Kristus ada bagian. Dalam keselamatan kita punya bagian. Kita punya bagian bersama dalam panggilan sorgawi. Di dalam keselamatan kita punya bagian. Kita dalam Yesus Kristus ada bagian. Apa yang kita percayai sebagai rasul dan imam besar kita, Yesus. Yang kita percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Ia rasul dan imam yang besar yang diutuskan Allah untuk menanggung beban segala dosa kita. Yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya sebagai Musa pun setia dengan segenap rumahnya. Ini menerangkan kepada bahwa sebagai rasul dan imam besar itu Yesus. Dia yang setia. Dia sangat setia. Dia memang asalnya sangat setia. Dalam teks arti yaitu percaya. Dengan arti dia yang setia, teks asli being faithful to him, yaitu Tuhan, untuk Dia, kepada Dia. Yang setia kepada Dia. One to him. Yang setia kepada Tuhan, sangat setia terhadap Tuhan. Sampai seberapa lama, sebagaimana kesetiaannya, sebagai Musa pun yang setia dalam segenap rumahnya. Seperti Musa dalam segenap rumahnya. Di sini kesetiaan Musa ini adalah tambahan. Yesus ini adalah yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya. Sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Yesus di sini percaya Tuhan, setia kepada Tuhan. Yang setia kepada Dia yang menetapkannya sebagai rasul, sebagai imam besar.
Sebagaimana Musa pun setia dalam segenapnya rumahnya. Musa juga utusan Tuhan. Tuhan juga mengatakan Musa di Israel setia dalam segenap rumahnya. Kita harus berpandang pada kesetiaan Yesus. Bersama saudara-saudara yang mendapat panggilan dan juga saudara-saudara yang kudus mendapat panggilan dalam surgawi, kita harus setia seperti Yesus. Dia lebih dari Musa, lebih banyak dipandang layak untuk mendapatkan kemuliaan lebih besar. Bahkan dia lebih besar daripada Musa. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Membangun rumah lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Orang Yahudi sangat merasa Musa sangat dihormati, tetapi Yesus lebih besar lagi, lebih setia lagi. Tetapi Yesus lebih besar kemuliaannya daripada Musa. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang yang ahli bangunan, tetapi bangunan segala sesuatu ialah Allah. Sebab sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Yesus adalah utusan Allah. Yesus sendiri adalah Allah. Dia mendapatkan kemuliaan lebih besar daripada Musa. Karena dikatakan juga di sini, sebab setiap rumah dibangun oleh seseorang dan ahli bangunan itu segala sesuatu ialah Allah. Seperti di sini menerangkan Yesus sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Yesus statusnya sebagai anak Tuhan. Ayat 5 dikatakan, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Di sini dikatakan Musa setia terhadap rumah Allah sebagai pelayan. Ini setia sama dengan yang di atas, yang menerangkan Musa dalam Israel sekeluarga yang paling setia. Tetapi Kristus setia sebagai anak. Yang mengepalai rumahnya. Dalam arti menjadi kepala. Di depan di situ Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk membersaksikan tentang yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Musa di Israel sangat setia. Yesus Kristus
setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya karena dia adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Ini satu kesimpulan. Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang dan pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Di sini kalau kita lihat ada sedikit tidak mengerti. Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan, apa itu kepercayaan dan pengharapan yang kita berpegang sampai akhirnya dari ayat pertama dan ayat ke-6. Apa yang mau diterangkan, dibahas arti dari ayat 6 ini, mengapa kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan? Seharusnya jika kita berpegang pada Kristus yang setia sebagai anak Allah yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Dan berkata rumahnya ialah kita. Yesus di rumahnya sebagai anak Allah yang mengepalai rumahnya. Ini menerangkan arti rumahnya itu apa. Dan di sini dikatakan rumahnya itu ialah kita. Bagaimana kita bisa menjadi sebagai rumahnya? Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jika kita benar-benar pada akhirnya berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan pada yang kita megahkan. Di teks asli ini, jika kita teguh berpegang, yaitu iman. Jika kita pada akhirnya teguh berpegang, yang kita megahkan pada kepercayaan dan harapan. Kalau kita memegahkan kepercayaan dan pengharapan, berpegang teguh sampai pada akhirnya, yaitu kita dengan erat berpegang pada kepercayaan dan pengharapan. Itulah rumahnya. Kita dalam teks alki, kita adalah rumahnya. Kalau kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan, kepercayaan ini yaitu percaya kepada yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus yang kita percayai. Yaitu Yesus, kepercayaan Yesus sebagai Tuhan, penderitaannya, jalan penderitaannya yang kita percayai untuk mendapatkan kemuliaan. Kalau kita demikian percaya pada Yesus, maka kita adalah rumahnya. Maka kita harus berpegang teguh pada kepercayaan ini dan pengharapan ini.
pengharapan ini satu yang memegahkan. Pengharapan itu? Yaitu lewat penderitaan yang kita mendapatkan kemuliaan. Kristus lewat penderitaan punya tujuan, yaitu untuk menyelamatkan kita dan kesempurnaan, masuk dalam dapatkan kesempurnaan. Kita sempurna karena Tuhan sendiri sempurna. Jadi kita menderita, kita punya tujuan arti. Penderitaan kita bukan tidak punya arti. Di sini memberitahukan kita agar kita tetap berpegang dan percaya kepada Yesus. Saudara-saudara semua, di ayat pertama dikatakan kita harus berpandang, kita harus mengerti. Sekarang kita sebagai rumahnya, kita harus berpegang pada kepercayaan dan pengharapan terhadap Kristus. Jadi kita sebagai rumahnya, kita memberikan diri kita sendiri, percaya akan Yesus, kita berpegang pada Yesus, kita berada di bawah Yesus. Ini yang dimaksudkan dengan kita mendapat bagian. Dengan mendapat bagian karena kita dipanggil sebagai keluarganya. Maka lewat perjalanan ini kita harus juga mengalami penderitaan. Kita masuk dalam subtema kedua ayat 7 sampai dengan 12. Pertama, kita jangan untuk tidak percaya, karena di awal pertama telah dikatakan di subtema bahwa kita harus percaya, dan kita juga di sini mengerti. Dikatakan di ayat ke-7, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu percobaan di padang gurun. Ini menerangkan bahkan tentang perjanjian lama untuk memanggil mereka untuk tetap berpegang pada hati Kristus dengan menggunakan penjelasan tentang perjanjian lama. Yang dimana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan 40 tahun namanya. Itulah sebab aku murka pada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Di sini menerangkan bagaimana tentang nenek moyang mereka. Mereka melihat perbuatanku 40 tahun lamanya. Apa yang disebut perbuatan, yaitu apa yang aku kerjakan. Di ayat 10 juga dikatakan. Di sini dikatakan mereka tidak mengenal jalanku. Di sini dengan perbuatanku itu ada dua arti. Kamu melihat akan perbuatan adalah karyanya Tuhan. Yang kedua yaitu mereka tidak mengenal jalanku, maka aku murka. Jalanku
Kamu telah melihat apa yang perbuatan-perbuatan, tetapi kamu tidak tahu apa yang aku kerjakan. Nenek moyangmu 40 tahun juga tidak mengerti apa yang aku perbuatkan. Tidak tahu akan jalanku. Tidak tahu akan jalannya Tuhan. Mengikuti Tuhan 40 tahun namanya, tetapi tidak tahu akan jalannya Tuhan. Saat ini menerangkan pada keadaan mereka saat itu. Kita percaya pada Yesus akan keselamatan daripadanya, tetapi kamu tidak tahu akan jalannya Tuhan. Jalannya Yesus yaitu lewat penderitaan mendapatkan jalan kemuliaan. Memang kamu melihat malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak tahu kalau Yesus menderita, mengalami. Malaikat tidak bagimu, mati bagimu. Musa juga tidak ada mati bagimu. Tetap Yesus, apakah dia kecil? Dia memang sementara kecil. Dia lebih kecil sedikit daripada malaikat, tetapi ini adalah untuk membawa kita dalam keselamatan. Maka waspadalah hai saudara-saudaraku, supaya jangan di antara kamu terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatnya seorang yang lain setiap hari selama dapat dikatakan hari ini ada, supaya jangan di antara kamu menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Maka saudara semua, kamu haruslah berwaspada. Kalau kita percaya Yesus, kalau kita tidak tahu, kita mengenal akan jalannya, maka kita tidak kita tidak mengenal Tuhan. Di sini kita harus sering-sering menasehati seorang yang lain dan tidak untuk mengikuti dunia ini. Jangan menyembah malaikat, jangan hanya mengikuti Musa, karena Musa juga bukan demikian. Karena Musa tidak seperti Kristus, lebih mulia. Musa bukan anaknya Allah. Kita harus tahu jalan anak Allah. Kita jangan ada berjalan dalamnya jalannya malaikat atau Musa. Tetapi kita harus jalan pada jalannya Allah. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Di sini dikatakan kita beroleh bagian di dalam Kristus. Di sini dalam juga beroleh bagian di ayat di depan, di ayat pertama, sama dengan artinya partikel mendapat bagian. Lagi pula kita harus asal kita teguh berpegang sampai pada akhirnya. Seperti di ayat ke-6 dikatakan pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan kita menjadi adalah rumahnya. Kepercayaan ini sangat megah. Dikatakan sekali lagi, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal kita berpegang teguh berpegang pada sampai pada akhirnya yang kita yakinin iman kita yang semula. Kita lewat Yesus yang kita percayai, dia lewat kematian memberi kita pada hidup yang kekal.
Di dalam rumahnya kita membawa kita dalam kesempurnaan. Kita harus berpegang kepada sampai akhirnya keyakinan iman kita yang semula. Ini sama seperti di ayat ke-6. Dikatakan kita adalah rumahnya. Kita harus berpegang teguh sampai akhir. Maka kita akan beroleh bagian di dalam Kristus. Bersama dalam beroleh bagian dalam bahasa Inggris, kita bersama dalam Kristus. Kita bukan yang ditolak atau yang ditinggalkan. Tetapi apabila dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keras hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir yang dipimpin di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang murka 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa, yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah disumpahi bahwa mereka tidak masuk ke dalam perhentian, bahkan mereka tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan. Nanti yang akan datang akan diterangkan karena untuk yang dimaksudkan apa yang tidak kepercayaan mereka. Yesus Kristus adalah setia di rumahnya. Kristus setia, yang setia pada rumahnya. Kita adalah rumahnya asal kita teguh berpegang dengan kepercayaan kita. Kalau kita tidak berpegang teguh kepercayaan kita, maka di sini dikatakan kita tidak boleh, tidak mendapat bagian. Kita tidak dapat masuk dalam bagian di dalam Kristus dan di dalam rumahnya Kristus. Sama seperti orang Israel yang bergelimpangan di padang gurun dan tidak bisa masuk di tempat perhentiannya Tuhan. Tidak bisa masuk dalam janjinya Tuhan. Orang Israel, orang Yahudi, mereka kehilangan akan perjanjian Tuhan. Mereka tidak bisa masuk dalam perhentiannya. Tapi tidak bisa masuk dalam perjanjian Kristus dalam rumahnya dan mendapat bagian dari Kristus. Dan juga tidak bisa menang sebagai saudara yang kudus. Saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorga. Kita ada bagian, kita mohon Tuhan untuk membantu kita pada saat kita menghadapi kesulitan di masa konflik ini. Kita harus setia, jangan takut menderita. Jangan kita menghindari penderitaan. Di mana kita baik, kita pergi ke sana, atau mata kita terpaku akan ke tempat yang indah di dunia ini, yang baik di dunia ini. Siapa yang pintar, atau kita berpandang akan cara dunia, mata kita hanya tertuju pada Yesus. Kaki kita berjalan pada jalan yang dilalui Yesus, dan kita berpegang pada Yesus. Dengan demikian maka kita mendapatkan beroleh bagian daripadanya. Kita percaya Yesus Kristus telah menang. Di sini dikatakan dapat masuk itu lebih dalam lagi. Artinya kalau kita melihat di pasal berikut, kita akan melihat bahwa itu mendapatkan kesempurnaan, masuk dalam kemuliaan Kristus.
masuk dalam Kristus lewat penderitaan yang dilalui untuk mendapatkan kemuliaan. Apakah sekarang kita masih tetap teguh berpegang pada kepercayaan kita? Kalau kita tetap teguh berpegang, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Kristus mendapatkan kemuliaannya untuk kita. Amin. Jadi kita menderita itu sangat besar artinya. Tapi dengan arti bukan kita harus mencari penderitaan. Dan juga bukan lewat penderitaan menunjukkan kesalehan kita. Atau karena mencari penderitaan agar kita sebagai orang Kristen. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita menghadapi penderitaan, kita tidak perlu takut dan tidak perlu menghindari. Karena Kristus juga demikian, Yesus juga demikian telah menderita bagi kita. Kita berpandanglah kepadanya, maka kita bisa mendapatkan bagian di dalamnya dan mendapatkan segalanya dari Dia. Kita percaya Tuhan akan membantu menolong kita. Tuhan memberkati. Mari kita menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami mendapat bagian di dalam rumah-Mu. Tuhan, kami bantu kami agar tidak takut untuk melewati kesulitan ini. Kami terus berpegang teguh, setia mengikuti-Mu.主，我哋願意跟隨你。
Tuhan, kami mau mengikuti-Mu. Kami percaya akan jalan-Mu. Jalan-Mu penuh. Saudara semua kita berkata kita dengan setia untuk mengikuti Tuhan. Tuhan, setiap jalan-Mu, Tuhan, kami percaya akan Engkau. Saudara semua, kita harus kembali dari awal dari kepercayaan kita. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, dan pandanglah kepada rasul dan iman besar yang kita akui, yaitu Yesus. Sebab kalau kita berpegang teguh pada Yesus, maka kita mendapatkan bagian dalam keluarganya, dalam rumahnya. Saudara semua, kita renungkan bagaimana pertama kita percaya akan Yesus, kita dijamah oleh Roh Kudus, kita percaya akan Dia, kita kembali dari awal yang iman kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita agar kita kembali awal dari saat kita percaya Yesus, pada saat gambaran ini, pada saat kita pertama kali melangkah dalam gereja. Mohon Roh Kudus untuk membantu kita. Roh Kudus yang terkasih, bantulah kami, bimbinglah kami, agar kami kembali pada awal kami bagaimana percaya Yesus. Satu yang sederhana, sukacita, puas, penuh dengan harapan, penuh dengan pertanyaan, pengharapan. Roh jiwa kami bergejolak saat menyebut nama Yesus, saat mengalami keselamatan dari Yesus, penuh dengan pengharapan. Kami tahu kami diselamatkan. Sukacita ini, puasan ini, kesederhanaan ini, tidak ada satupun yang membawa kejahatan dalam hati kami. Kami hanya ingin percaya Yesus. Yesus begitu baik kepada kami, begitu kasih pada kami, sayang kepada kami. Mengapa dulu kami tidak percaya pada Dia? Yesus, Engkau sekali lagi berilah perasaan ini pada saat kami pertama percaya akan Engkau. Roh Kudus, tolonglah kami hanya dengan hati yang sederhana sekali untuk terus kesederhanaan kami untuk percaya, untuk mengikuti-Mu. Tidak ada celah, tidak bercelah, tidak hanya pekerjaan, tapi hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Bapa, tolonglah kami sekali lagi kembali pada saat permula kami percaya Yesus, perasaan ini, gairah ini,
kepercayaan ini, keyakinan ini. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami, Tuhan, agar kami tidak kehilangan bagian dari-Mu. Di dalam-Mu, dengan demikianlah kami mengikuti-Mu dan percaya. Bapa, tolonglah kami. Bapa, tolonglah kami. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Benar, Tuhan. Harapan kami hanya Yesus Kristus, andalan kami. Tuhan, ini adalah doa kami. Tuhan, Engkau kemuliaan kami selamanya. Segala yang bernafas adalah milik-Mu. Sumber dariku, pengharapanku, Yesus Kristus. Yesus, berilah hati kami yang sederhana sekali lagi kepada kami. Di kami yang hati yang setia terhadap-Mu, berikan kembali kepada kami. Tuhan, agar kami merasakan akan kasih-Mu. Yesus, kami adalah milik-Mu. Dengan membawa hati kami yang setia, Yesus, kami mengasihi-Mu. Yesus, kami mengasihi-Mu. Tuhan, kehilangan segala kejahatan pergi dari kami. Kekerasan hati kami pergi dari kami. Tuhan, kami hanya percaya kepada-Mu dan mengikuti-Mu. Mengikuti-Mu seluruhnya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih memuji-Mu. Engkau adalah sumber hidup kami, sehingga kami mendapatkan pengharapan, dan dengan iman kami percaya akan Engkau. Tetapi dalam mengikuti jalan-Mu Tuhan, kami mengalami banyak penderitaan. Pada saat tahun-tahun kami percaya Yesus, dari awal kami percaya sampai sekarang, di setiap kami mengalami berbagai penderitaan yang tidak sama, atau ada di antara kami ada yang hilang atau terjatuh, banyak hubungan yang terretak, atau ada berbagai halangan baik dalam perekonomian atau politik di antara saudara semua. Pada saat kita di sini pernah menggerutu pada Tuhan,
dalam penderitaan kita punya pikiran negatif, kita mohon Tuhan untuk mengampuni kita, karena di dalam kita penuh dengan kritik, kita tidak percaya, kita penuh dengan pikiran negatif. Di dalam penderitaan kita tidak memilih secara positif untuk mengikuti Tuhan. Kita mohon Tuhan mengampuni dosa kita. Di antara kita penuh dengan pikiran yang negatif, mohon Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan, ampunilah kami di dalam penderitaan kami. Kami sering menggerutu, bahkan menyalahkan Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami penuh dengan, bahkan di dalam menghadapi penderitaan, dalam saat kami mengalami masalah, kami sering menggerutu. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami. Tuhan, Engkau adalah kekuatan pelindunganku. Harapanku hanya ada padamu. Yesus menderita untuk mendapatkan kemuliaan. Bagi kita juga sama, pada kita menderita, kita juga mendapatkan kemuliaan dari Tuhan kita. Karena kita bersyukur, karena di dalam apa yang kita alami, kita mendapatkan bagian dari Tuhan, dan kita mendapatkan pengharapan yang abadi. Kita berikan puji syukur kita bagi Tuhan. Berikan puji Tuhan, pujilah Tuhan, karena apa yang kamu hadapi sekarang yaitu jalan yang mendapatkan kemuliaan Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau memimpin kami, membawa kami dalam jalannya kemuliaan Yesus Kristus. Dan karena yang kami alami, penderitaan yang kami alami, kami ada di dalam-Mu, mendalam Kristus, mendapatkan bagian. Tuhan Yesus, kami mengucapkan puji syukur. Mari kita memuji Tuhan kita, mengagungkan, meninggikan Tuhan kita. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu di dalam penderitaan kami. Kami memilih untuk percaya akan Engkau. Pada saat kami percaya, memilih untuk mengikuti-Mu, kami mendapatkan bagian dari dalam-Mu. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mendeklarasikan Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah gunung batu kami adalah pertolongan dalam hidup kami. Orang Israel mengembara di padang gurun 40 tahun. Dia melihat akan perbuatan-perbuatan Tuhan, tetapi mereka tidak tahu akan jalannya Tuhan. Tahun 2021 menang dan menang lagi, yaitu memberikan kepada kita adalah satu peperangan. Kita berdoa bagi setiap kepala suku kita, kesal grup kita, bersaudara kita. Kita berdoa bagi mereka, kita dalam menghadapi bermacam-macam peperangan, yaitu jalan menuju kemuliaan. Apa yang kita hadapi dalam peperangan bukan dengan sia-sia, tetapi kita di dalam Kristus kita ada bagian. Mari kita berdoa untuk kepala
MG kita, kepala suku kita, kepala sel grup kita untuk terus berpegang teguh sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau berfirman, janganlah takut untuk tetap percaya. 2021 adalah kemenangan keluarga kami, di pemasaran kami. Hong Kong akan mendapatkan kemenangan besar. Segala kuasa kegelap semuanya pergi dengan darah-Mu untuk membuat garis bagi Hong Kong. Segala kemuliaan, berkat, segala anugerah-Mu akan dicurahkan bagi Hong Kong. Hong Kong negara punya harapan, iman dan percaya dan pegang teguh pada akhir Engkau akan melihat kemuliaan besar. Saudara semua, apa yang kita pandang? Pandangan kita bukan hanya lewat apa yang kita lihat. Melihat dunia ini bagaimana cara untuk menghindari. Di saat ini bukan saatnya untuk menghindari. Sesungguhnya penderitaan itu tidak bisa kita hindari. Menghindari negaramu untuk pergi ke negara lain. Di tempat situ, apakah kamu merasa damai? Di situ juga punya masalah saat konflik dan juga masalah tentang politik, perekonomian, dan apa yang kamu berikan pengorbananmu. Di Hong Kong, di tempat yang kau kenal, kan punya hubungan. Di tempat yang baru, apapun kamu tidak punya. Kita dari yang kecil yang kita lihat, dari pandangan yang kecil kita lihat menghadapi penderitaan, caranya dunia untuk menghindari. Cara Tuhan adalah menangkan semua itu. Mari kita percaya dengan iman. Mari kita, saudara semua, ikuti doa saya. Tuhan, aku mau percaya dengan iman untuk mengandalkan Roh-Mu dalam kasih karunia-Mu untuk menang dari segala penderitaan, menang atas segala kesuksasan. Aku percaya Engkau akan menyelamatkanku karena Engkau adalah Tuhanku, Juru Selamatku. Kita bersama berseru pada Tuhan, nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Dikuduskanlah nama-Mu. Dikuduskanlah nama-Mu. Kami berseru di bawah nama-Mu. Kami menyerukan nama-Mu. Kami masuk di dalam nama-Mu. Kami mau dalam Kristus ada bagian. Aku mau sebagai dalam keluarga-Mu, aku akan berpegang teguh sampai ke akhirnya. Mohon Tuhan untuk membantuku apa yang aku butuhkan. Tuhan, Engkau menyediakan setiap hari. Engkau pemimpinku, Engkau pelindungku, Engkau penyedia bagiku, dan juga Engkau adalah juru selamatku. Aku ada bagian di dalam-Mu. Aku masuk di dalam-Mu. Segala kemuliaan, kemuliaan ada untuk-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Besok kita ketemu lagi.